Sintak adalah rangkaian atau susunan kode ya yang harus dipenuhi, jadi harus benar penulisannya itu seperti apa, berawalan dan di akhirnya seperti apa. Contoh yang dalam sintak pertama adalah kurung buka dan kurung tutup ya. Jadi setiap kayak ini kan ada point setup sama point loop ya. Kalau misalnya kita cek itu kan ada awal program dan akhir program. Kalau misalnya nanti ada masalah seperti ini, kita lihat aja di bawahnya errornya itu seperti apa, karena itu bisa jelas ya di sini ya. Jadi ada masalah sebelum buka di point loop itu tidak ada akhiran di point setup. Jadi point setup itu walaupun tidak digunakan ini harus tetap ada, sama pun seperti point loop. Jadi ada awal untuk mengawali point setup dan ada akhiran untuk mengakhiri point setup ya. Jadi kalau misalnya yang awalnya gak ada, lihat aja keterangannya seperti apa. Jadi ada masalah di kurung tutupnya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan seperti ini, nah kita bisa lihat. Nah, ini kalau misalkan dari point loopnya yang ininya gak ada point tutupnya ya, yang warna kuningnya itu ada error karena tidak ada akhiran untuk menutup sebuah point loop. Nah, jadi kita perlu menambahkan point loop. Jadi kalau misalnya nanti ada error seperti ini, cek ini di bawahnya itu seperti apa ya. Kalau misalkan point setup dan point loop itu ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, ini nanti tidak ada masalah ya. Jadi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu sangat penting. Nah, selanjutnya ini ada sintak yang kedua, ini tentang titik koma. Ini banyak digunakan. Ini sebuah baris kode untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Contohnya, kita membuat sebuah variabel dan diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau misalnya kita membuat pin sensor, pin lampu. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada titik koma dari sebuah pernyataan variabel, maka ada error di point loopnya, point setup ya. Nah, jadi sebelum point itu ada masalah. Nah, kita cek di atas bahwa ini belum ada titik koma ya. Jadi harus diakhiri sebuah pernyataan itu dengan titik koma. Termasuk di dalam point setup ya. Kita sering membuat sebuah point pin mode, sensor, dan input ini untuk menentukan sebuah pin dari Arduino itu digunakan sebagai apa. Nah, ini kalau misalnya benar ya nanti dan completing ya. Kalau misalnya dicek, kalau misalnya tidak ada, nanti akan ada error misalkan di sini di kurung tutupnya ya. Kenapa errornya di kurung tutup? Karena ya dia seperti akhiran pernyataannya di kurung kurawal tutup, bukan titik koma ya. Jadi yang warna kuning atau oranye merah ya itu di kurung kurawal tutup. Kalau misalnya di sini kita ada dua misalkan ya, variabel lampu dan variabel sensor, ini ada input dan ada output. Kalau misalnya kita hapus salah satu titik komanya, errornya itu ada di bagian pin mode seperti ini ya. Kita cek di bagian bawah. Jadi kalau misalnya error seperti ini, nah expect titik koma before pin mode. Jadi pin mode ini dia error karena sebelumnya itu ada sebuah pernyataan yang belum ada titik koma. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya error itu bisa sebelumnya itu ada yang belum diakhiri sebuah pernyataannya. Kalau misalnya dari ini, kalau misalnya kita balik lagi ke kurung kurawal buka ya. Nah, ini juga sama. Jadi ada masalah di pin modenya. Ini masuk ke tadi kurung kurawal buka. Jadi sebelum pin mode ini harus nah ini kurung tutupnya ada before. Nah, ini ada. Jadi kalau misalnya mengakhiri sebuah pin point setup itu harus diawali dengan ya harus ada kurung kurawal tutupnya ya, kurung kurawal bukanya. Nah, kalau misalkan ada penulisannya udah benar ya, kamu bisa buat penulisannya itu seperti ini. Jadi ke samping. Yang jelas itu ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini untuk mengawali sebuah setup dan mengakhiri sebuah point setup. Ya, jadi ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kalau misalnya pernyataannya benar, yang penting ada buka dan tutup, seperti ini nggak masalah. Termasuk di poin pin mode juga. Jadi kalau misalnya pernyataannya pin mode ada kurung tutupnya, terus ada pin mode ini ada kurung titik komanya, ya ini pernyataannya itu
terbaca seperti itu. Nah, biasanya kan kita gunakan seperti ini biar kelihatan ya, biar jelas pin mode seperti apa dan susunannya seperti apa. Contohnya kita masuk ke dalam while loop ya. Kita menulis sebuah pernyataan atau sebuah program, lampunya itu menyala dan padam ya, nyalanya misalkan 1 detik. Terus kita buat lampunya itu menjadi padam selama 1 detik. Ya, pernyataannya itu seperti ini ya. Digital red lampu high. Nah, kalau misalnya delay-nya kita hapus, nah ini sebuah pernyataan delay itu tidak ada akhiran ya, tidak diakhiri. Jadi ini gabung ke digital red. Jadi sebelum before digital red ini harus ada masalah ya. Nah, ini kita kasih titik koma. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah seperti ini, cek aja bawahnya ya. Ini maksudnya apa? Ada before, digital red atau apa, nanti tinggal disesuaikan. Nah, selanjutnya ini masuk ke dalam sebuah komentar. Nah, ini kalau misalnya kita biasanya kan kalau misalnya komentar itu digunakan ya kalau misalnya biar nggak lupa ya, atau misalnya catatan khusus bahwa ini tuh buat apa, daripada kita catat di buku, kita bisa langsung catat deskripsinya di sini. Cuman ini bentuknya satu baris ke samping ya. Jadi kalau misalkan ada garis miring, dia catatannya ke samping terus ya. Nah, sampai ujung, intinya sampai ujung. Jadi di awalnya jadi setelah garis koma satu baris, dia dianggap sebagai catatan ya. Kalau misalkan delay-nya kita anggap ke atas, ini dia menjadi sebuah catatan karena dia satu baris ke belakang garis miring ya. Kalau misalnya catatan ini, jadi catatan untuk ke samping itu menggunakan garis miring 2. Nah, ini satu garis intinya. Kenapa yang digital red dia nggak berwarna abu-abu, tidak buat catatan? Ya karena dia beda dari garis miringnya. Kalau misalnya selanjutnya, kalau misalnya ingin membuat sebuah catatan, kalau tadi kan satu baris ya. Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah, males gitu kan membuat garis miring lagi. Nah, kodenya itu seperti ini. Garis miring terus X ya, terus kita diakhiri dengan X garis miring. Jadi kamu bisa bebas membuat kata-kata di sini ya, catatan di sini. Ini, nah penulisannya mengawali dan mengakhiri itu seperti ini. Jadi slash X dan diakhiri dengan X dan garis miring. Jadi di sini ya tengah-tengahnya kamu bebas berapa baris juga bebas.